Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paro Jember, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebentar lagi mau siap-siap jualan bubur ayam tapi krimis ini ya. Terus kita ngomongin korupsi aja ya. Iya, karena nasib kita itu sekarang ditentukan oleh Prabowo Gibran dan potensi kabinet baru atau pemerintahan baru melawan korupsi, potensial itu sangat besar ya. Kenapa lah partai-partai sekarang ngumpul di situ? Dulu yang Indonesia rusak itu kan karena partai-partai bersekutu dengan Jokowi sampai 80% ya. Sekarang partai-partai yang lama, ketua-ketua umum yang lama sekarang bergabung dengan Prabowo. Nah, korupsi yang lama itu belum diselesaikan dan bukan tidak berhasil, gagal diselesaikan oleh Jokowi yang sebentar lagi turun tanggal 20 kan. Gagal, coba perhatikan ucapan saya ya. Jangan gampang-gampang mencela saya. Kalau gitu anda aja yang jadi presiden. Loh enggak lah, saya jadi tukang bubur. Yang presiden tuh ya yang dipilih rakyat banyak. Jadi kalau berpikir tuh, kalau nulis tuh jangan terlalu tolol gitu loh. Mikir dikit. Sekarang gini ya, 10 tahun itu apa yang kita dapat? Kemarin saya nanya ke jamaah saya, anak muda umur 45. Kamu coba 10 tahun di bawah Jokowi, kamu merasa hidup kamu berubah enggak? Merasa hidup kamu sejahtera enggak? Dia sambil duduk itu menghadap kiblat mau sholat, dia bilang geleng ya. Geleng. Coba menurut Indonesia Corruption Watch ya, satu lembaga nirlaba yang bergerak untuk memantau gerak-gerik korupsi di Indonesia, itu zamannya Jokowi korupsi itu naik 3 kali lipat. Coba angkanya ya, ada di press release-nya Kontras ya, bisa diakses, bisa dilihat. 791 kasus, data tahun 2003 bulan Desember. Itu kan zamannya Jokowi ya, tahun 2023 maksudnya. Nah, tahun 2019, 4 tahun sebelumnya, itu kasus korupsi di zaman Jokowi periode pertama awal, itu korupsinya 271. 4 tahun kemudian naik menjadi 791, naik 3 kali lipat. Itu kan gendeng kita ini ya. Lihat korupsi Jiwasraya, Asabri ya, dana-dana pensiun. Kata Erick Thohir malah dari sekian puluh di BUMN 70% keuangannya masalah. Jangan-jangan kata dia sendiri itu juga ada korupsi pola yang sama tuh. Dana-dana pensiun yang mereka kerja keras disikat sama koruptor. Ini gimana sikap pemerintah? Yang gagal siapa? Ya Jokowi sebagai rejim, sebagai presiden gagal karena dia kan dipilih oleh Anda yang milih. Ya kan? Terus rusak negara ini ya, Anda berarti turut berkontribusi terhadap kerusakan karena Anda milih Jokowi kan gitu. Anda itu loh yang milih Jokowi kemarin. Ya enggak? Ya karena kabinet presidensial yang bertanggung jawab Jokowi. Sekarang gini, itu partai-partai yang kemarin bersekutu dengan Jokowi adalah PDIP. Jadi PDIP ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri kan, terhadap melonjaknya koruptor itu. Terus yang bergabung dengan Jokowi kemarin siapa? Nasdem bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini kan. Orang partai, ketuanya sama tuh, masih yang sekarang. PDIP ketuanya Megawati, Nasdem ketuanya Surya Paloh. Terus yang bergabung dengan Jokowi kemarin siapa?
PKB Muhaimin Iskandar, berarti Muhaimin bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini kan gitu. PKB maksudnya. Terus siapa lagi yang bergabung? P3. P3 sebelum akhirnya nggak lolos kemarin, tapi kan dia akhirnya kemarin bergabung dengan Jokowi. Berarti dia bertanggung jawab terhadap kerusakan dan naiknya korupsi di negeri ini kan. Ya karena dia nggak bisa mengontrol kan. Kan dia harusnya bisa mengontrol pemerintah sebagai lembaga legislatif. Ya, presiden eksekutif lak ngono lah. Terus siapa lagi yang bergabung? PAN. Ya bukannya PAN Amin Rais, ini PAN Zulkifli Hasan bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini kemarin zaman Jokowi kan. Terus siapa lagi? Ya orang-orang partai itu yang bikin rusak partai-partai itu kan. Lah karena mereka yang menyetujui rancangan undang-undang atau undang-undang yang diajukan pemerintah, dan mereka juga lemah dalam pengawasan sehingga negeri ini rusak. Ya nggak bisa disalahkan ke Jokowi semuanya. Orang-orang partai kan mereka mendukung pemerintahan. Nah sekarang orang-orang partai itu sekarang ombyoan mendukung Prabowo Gibran, termasuk yang dulu oposisi yaitu PKS dan juga Demokrat. Dan masih ada Nasdem, masih ada PAN, masih ada Golkar. Golkar juga bertanggung jawab itu. Gerindra juga bertanggung jawab terhadap kerusakan negeri ini ya. Ini nggak boleh nutup mata lah ngono. Nah, sekarang mereka gabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi potensi untuk negeri ini rusak itu semakin besar. Karena semakin besar orang partai-partai yang bergabung termasuk PKS dan Demokrat. Ya kan? Loh, omongan saya ini benar apa enggak? Kemarin negeri kita rusak, korupsi datanya itu meningkat 3 kali lipat. Sumbangan siapa? Pemerintah dan DPR. Nggak bisa menyelesaikan masalah korupsi kan gitu. Ya misal DPR kenapa nggak mengesahkan undang-undang yang memiskinkan koruptor itu? Kan ditunda-tunda. Kenapa kok ditunda-tunda? Yang koruptor, yang korupsi itu orang-orang partai yang anggota-anggotanya di DPR. Nanti kalau itu disahkan kan kena teman-temannya sendiri lah ngono kira-kira ya. Nah, sekarang orang-orang partai itu gabung di Prabowo Gibran. Kayaknya nggak bener nih negeri ini ke depan tuh. Loh ini analisa ya, boleh salah boleh bener. Ya saya kalau analisa nggak mesti harus jadi Refli Harun atau Rocky Gerung atau siapa, atau Abraham Samad speak up atau Amin Rais. Kalau soal analisa ya kira-kira saya juga bisa. Ya soal benar soal salah kan kita saling mengingatkan. Negeri ini bukan negeri orang-orang partai politik, negeri kita semua. Rusaknya itu karena politik ya. Pendidikan rusak kemarin itu karena politik, ya enggak? Karena pendidikan itu kan subsistem dari politik ya. Keputusan-keputusan sehingga ada UKT, uang kuliah tunggal itu begitu tinggi, itu kan ada badan hukum yang dibikin kan namanya PTN PTN Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum ya, sehingga perguruan tinggi dijadikan ladang bisnis. Itu asal-muasalnya bikin peraturan PTNBH itu siapa? Kan di DPR. Berarti yang bikin rusak pendidikan itu orang-orang DPR kan dengan undang-undang itu, ya enggak? Sehingga banyak mahasiswa yang mengundurkan diri karena nggak bisa bayar orang tuanya segitu gedenya itu bayar kuliah UKT. Ya kan gitu. Jadi politik bisa mempengaruhi jutaan orang dan tampaknya saya nggak yakin Prabowo Gibran membuat kita sejahtera karena mereka nggak punya narasi keadilan, ya cuman ngomong nanti kalau kata Prabowo koruptor kalau sampai dia lari ke Antartika kita kejar, kita siapkan anggaran untuk mengejar koruptor sampai ke benua Antartika. Alah, percaya sama omongan Prabowo kayak gitu? Dulu percaya omongan saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Waktu kampanye dulu, sehingga kita tertipu semua itu.
Akhirnya Prabowo timbul bersama Jokowi, rakyat mah nggak timbul perasaan, ya kan? Gimana ngejar koruptor sampai benua Antartika loh, koruptornya ada di depan mata. Waktu dia ngomong itu loh, dia ngomong di depan di depan teman-temannya sendiri yang koruptor, di depan orang-orang partai maksud saya, ya kan? Gimana dikejar di Antartika sampai ke lah, koruptornya ada di dalam negeri Indonesia sendiri, ya kan? Bisa. Aku mau siap-siap jualan bubur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks
kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.